Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita sekeluarga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar di rumah pada mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajarnya, marilah seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas di bab 1. Kalian dapat mencatat sedikit untuk materi di bab 1. Sudah disiapkan buku tulisnya ya. Bab 1, mengenal menu standar pengolah kata. Salah satu contoh software aplikasi yaitu pengolah kata. Dalam bahasa Inggris, pengolah kata disebut dengan word processor. Word processor atau pengolah kata yaitu program aplikasi yang bermanfaat untuk membuat, menyimpan, mengedit, dan mencetak dokumen. Program pengolah kata dalam teknologi informasi cukup banyak, yaitu ada di sini WordPad, kemudian ada juga Microsoft Word, ada OpenOffice Writer, dan Abi Word. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini yaitu program pengolah kata yang dinamakan dengan Microsoft Word. Mengapa harus menggunakan Microsoft Word? Nah, keunggulan yang dapat kita rasakan dari penggunaan Microsoft Word itu sendiri, Microsoft Word atau yang sering disingkat MS Word merupakan sebuah program pengolah kata yang paling populer, lengkap, dan paling banyak digunakan karena program Microsoft Word ini bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Jadi berfungsi untuk membuat berbagai macam dokumen yang penggunaannya itu tidak terlalu sulit pada penggunaan Microsoft Word. Nah, cara mengaktifkan atau menjalankan Microsoft Word. Mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui bagaimana sih cara mengaktifkan atau menjalankan Microsoft Word. Baik, untuk cara mengaktifkan atau menjalankan Microsoft Word, di sini ada menu Start atau icon Windows, logo Windows. Ini di sini kalian klik yang berada di pojok kiri bawah, kemudian All Programs, lalu pilih Microsoft Word. Nah, pilih Microsoft Word, kemudian akan dimunculkan langsung tampilan awal seperti ini. Kalian bisa masuk langsung ke blank dokumen di sini. Nah, ini merupakan tampilan awal layar dari Microsoft Word. Ada apa saja pada layar tampilan Microsoft Word? Di sini ada beberapa macam menu dan icon yang dapat kalian pahami, yang harus kalian pahami pada Microsoft Word. Nah, di sini dapat kalian lihat yaitu yang pertama Office button. Pada menu Office button, di sini ada memuat beberapa icon seperti ada New, kemudian Open, lalu Save, Save As, kemudian Print, Share, Export, Close, dan lain-lainnya. Ada beberapa fungsi icon dalam Office button. Yang pertama icon New. Di sini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Kemudian ada Open yang berfungsi untuk membuka dokumen yang telah disimpan. Kemudian ada icon Save, berfungsi untuk menyimpan dokumen kembali jika terdapat perubahan.
Lalu ada Save As yang berfungsi untuk menyimpan dokumen yang belum pernah kalian simpan. Lalu ada Print yang berfungsi untuk mencetak dokumen pada lembar kertas. Dan yang terakhir ada icon Close. Di sini berfungsi untuk menutup lembar kerja yang sedang aktif. Itu untuk icon Office button. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Toolbar akses cepat di sini berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Jadi perintah yang sering digunakan dapat ditambahkan pada toolbar cepat ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Icon yang tampil pada Quick Access Toolbar itu dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya, klik scroll pada bagian kanan Quick Access Toolbar, maka akan muncul beberapa nama icon seperti Quick Print, Quick Print Preview, dan Draw Table. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita ingin menampilkan, maka kita harus memberikan tanda checklist. Namun, jika ingin disembunyikan atau tidak ingin ditampilkan, kita harus menghilangkan tanda checklist ini. Misalkan, ini Parangga hilangkan, berarti dia tidak akan muncul di sininya tuh. Tadi kan ada icon disketnya. Nah, kalau misalkan Parangga klik, di sini akan muncul icon disket. Nah, kemudian apa lagi? Contoh, misalkan open. Nah, dia akan muncul nih. Gitu caranya. Jadi kita tinggal hanya mengklik atau menghilangkan kliknya untuk menampilkan atau menghilangkan toolbar tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Kita sedikit untuk pembahasannya hanya yang pada Office button dan Quick Access Toolbar. Nanti selengkapnya kita di materi berikutnya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar wabah pandemi corona ini segera berakhir dan kita dapat segera berjumpa kembali di Sekolah SD Muhammadiyah 3. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim catatannya dikirimkan ke Google Classroom-nya ya. Terima kasih. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.